sekarang kita masuk ke bagian kesebangunan. Nah, sebelumnya udah pernah dipelajari, kalau seandainya kita pengen mencari suatu kesebangunan antara bangun 1 dengan bangun 2, syaratnya ada 2 kan, yaitu adalah pertama kita harus lihat sudut-sudut yang bersesuaian, yang kedua kita itu harus lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan sebelumnya kan udah belajar tentang syarat cukup kekongruenan. Nah, kalau seandainya kalian pengen mencari sisi-sisi yang bersesuaian, otomatis harus kita lihat dari sudutnya. Tapi bagaimana kalau misalkan nggak diketahui sudutnya? Misalkan saja di sini dibuatnya 3, di sini dibuatnya 6 lah, di sini buatnya adalah 8, di sini 4 ya. Di sini katanya adalah 1 dan di sini adalah 2. Nah, sekarang gimana kalau misalkan tanpa kita harus lihat mana aja sisi-sisi yang bersesuaian tapi nggak tahu sudutnya? Nah, jadi biar gampangnya biasanya kita dengan cara mengurutkan. Maksudnya gimana? Coba kita bikin dulu. Di sini misalkannya ada segitiga ABC. Kemudian di sini ada segitiga PQR. Dalam segitiga ABC di sini ada sisi AB, kemudian ada sisi BC dan ada sisi CA. Dan kemudian di segitiga PQR di sini ada sisi PQ, QR dan sisi RP. Nah, bisa dilihat di sini kalau AB panjangnya 3, PQ panjangnya 6, BC panjangnya 4, QR panjangnya 8 dan CA1, RP1. Sekarang gimana nih kalau misalkan gambarnya agak aneh ya, tapi hanya panjang sisinya diketahui. Nah, kita harus mengurutkan. Maksudnya gimana? Coba kita buat dulu. Di sini di PQ ini ada PQ panjangnya 6, QR panjangnya 8 dan RP itu panjangnya adalah 2. Nah, coba kita urutkan di antara 682 mana yang paling terkecil? Yang paling terkecil itu adalah 2. Nah, yang paling terkecil itu kita pasangkan dengan yang paling terkecil. Coba kita bikin dulu di sini ada AB, BC dan CA. CA-nya itu adalah 1, BC-nya itu adalah 4 dan AB-nya itu adalah 3. Nah, di antara 1, 4 dan 3 yang paling kecil kan adalah 1. Maka pasangkanlah yang terkecil dengan yang terkecil. Maka nanti kita bikinnya 1 pasangannya dengan 2. Yang terbesar dengan yang terbesar di antara 682. Yang terbesar adalah 8. Nah, berarti ntar QR pasangannya dengan di antara 3, 4 dan 1. Yang paling besar di sini pada segitiga ABC adalah 4, yaitu BC. Maka QR pasangannya dengan BC. AB tengah-tengah ya, pasangannya dengan PQ. Nah, sehingga pasangan yang bersesuaian itu adalah AB dengan PQ, BC dengan QR, CA dengan RP. Dan jangan lupa, misalkan aja di dalam contoh soal ini diminta tunjukkan apa? Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR itu diminta sebangun. Nah, kalau tunjukkan gimana? Nah, kalau misalkan sudah tunjukkan, otomatis kita harus cari dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau sudah dapat sisi-sisi yang bersesuaian, baru kita bikin perbandingan sisinya. Nah, di sini AB dengan PQ, tulis dulu. AB kita bandingin dengan PQ, ternyata kita dapat 3/6 atau sama dengan 1/2. Kemudian BC dengan QR, tulis dulu BC dengan QR, maka kita dapat 4/8 atau sama dengan 1/2 lagi. Selanjutnya CA dengan RP, CA dengan RP, ini kita dapat 1/2. Nah, karena semuanya sama-sama setengah, maka segitiga ABC dan segitiga PQR sudah sebangun. Dan jangan lupa tulis dulu kesimpulannya, yaitu maka kesimpulannya kita bikin dulu di sini. Untuk AB dibandingkan dengan PQ itu pastinya sama dengan PQ banding dengan QR, dan juga sama dengan CA banding dengan RP. Nah, sama dengan 1/2. Maka bisa kita tulis kesimpulannya. Maka segitiga ABC
dan segitiga PQR itu sebangun. Jadi seperti itu caranya ya. Kalau misalkan diminta tunjukkan sebangun, berarti kita harus lihat perbandingan sisi-sisinya terlebih dahulu. Kalau misalkan semua perbandingannya sama, maka segitiga ABC dan segitiga PQR kita bisa anggap sudah sebangun. Nah, yang ini kalau misalkan kasusnya sisi-sisinya saja yang diketahui ya. Nah, gimana kalau misalkan sisinya nggak diketahui tapi hanya sudutnya saja? Contohnya aja. Nah, contohnya aja bisa lihat di sini. Di sini ada segitiga ABC lagi dan ada segitiga PQR. Dan katanya dalam segitiga ini di sudut A-nya itu adalah 60, di sudut B-nya 70, sudut C-nya 40, di sini 70, 40 dan 60. Sekarang gimana kalau misalkan minta tunjukkan lagi? Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Nah, sekarang coba perhatikan kalau misalkan di sini ya. Pertama, di dalam segitiga ABC ya, di situ ada sudut ada sudut A yang kita tulis juga. Besar sudut A ternyata sama dengan 60 derajat. Besar sudut B ternyata sama dengan 70 derajat. Dan besar sudut C ternyata sama dengan 40. Kemudian di segitiga PQR di sini ada besar sudut P yang katanya 70, besar sudut Q yang katanya itu adalah 40 dan besar sudut R yang katanya itu adalah 60. Nah, jangan lupa syarat untuk mencari kesebangunan itu adalah pertama, sudut-sudut yang bersesuaian haruslah sama besar. Yang kedua, perbandingan sisinya itu harus sama. Nah, sekarang di sini sisi-sisinya kita nggak tahu. Ya udah, otomatis kita bisa melihat dari sudutnya saja. Nah, salah satu syaratnya sudah terpenuhi, maka segitiga tersebut sudah sebangun dan itu khusus untuk segitiga saja. Nah, bisa dilihat ya. Yang pertama, di sini sudut A 60, di sini sudut R 60, maka A pasangannya dengan sudut R. Sudut B 70, maka pasangannya dengan sudut P, dan sudut C 40, maka pasangannya dengan sudut Q. Maka bisa kita tuliskan jawabnya adalah besar sudut A ternyata sama dengan besar sudut R. Besar sudut B ternyata sama dengan besar sudut P. Dan besar sudut C ternyata sama dengan besar sudut Q. Nah, maka kita bisa tuliskan karena semua sisi yang bersesuaian sudah sama besar, maka bisa kita tuliskan kesimpulannya. Maka segitiga ABC dan segitiga PQR sudah sebangun. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kemarin misalkan kita belajar segi 4, mencari kesebangunan segi 4 itu kita harus lihat dua syarat, yaitu sudut-sudutnya harus sama besar, baru kemudian sisi-sisinya itu perbandingannya semuanya sama. Kalau segitiga cukup salah satu saja, kalau enggak sudutnya sama besar ya, atau perbandingan sisinya sama panjang. Nah, di antara dua itu maka nantinya kita bisa anggap sebangun. Nah, coba lihat nih sebagai contoh. Di sini misalkan ada suatu segitiga di mana di sini ada tanda panah. Nah, tanda panah di sini maksudnya adalah AB yang ini sejajar dengan si AD. Kita tulis dulu AB sejajar dengan si ED. Nah, masih ingat kan kalau misalkan ada dua garis yang sejajar kemudian ada garis lurus yang melewatinya, maka kita bisa anggap pertama sudut yang di sini pasti sama dengan sudut yang di sini karena berseberangan.
Sudut di sini pasti sama dengan sudut yang di sebelah sini ya, karena berseberangan. Maka bisa kita tuliskan. Yang pertama, besar sudut A ternyata pastinya sama dengan, nah sudut A di sini sama dengan besar sudut D. Nah jangan lupa karena berseberangan. Selanjutnya, besar sudut B sama dengan besar sudut, nah sudut B ternyata besarnya sama dengan besar sudut E, sama dengan besar sudut E. Kenapa? Karena kedua-duanya itu adalah sudut yang berseberangan. Nah, selanjutnya di sini ya, ternyata sudut yang di sebelah sini sama dengan sudut yang di sebelah sini, tapi yang ini namanya bukan sudut C saja ya. Kalau sudut C nanti kenanya malah semuanya. Nah, ini dibaca sebagai sudut A C B. Maka ini sama dengan kita tulis besar sudut A C B sama dengan, nah ini sama dengan yang ini berarti ya, sama dengan besar sudut E C D. Tulis besar sudut E C D. Nah, karena ketiga sudut yang bersesuaian sudah sama, maka kita bisa anggap maka segitiga ABC ya dan segitiga ECD sudah sebangun. Nah, kalau sudah sebangun, otomatis perbandingan sisinya itu pastinya sama. Tapi kita nggak tahu perbandingan sisinya itu yang bersesuaian siapa aja. Nah, biar nggak bingung kita tuliskan dulu. Di sini ada segitiga ABC, di sini ada segitiga E, C dan D. Di segitiga ABC itu ada sisi AB, sisi BC dan sisi CA atau AC ya. Di sini segitiga EC ada sisi EC, ada sisi CD dan ada sisi D dan E. Pertama AB di sini. Nah, AB dia itu karena berhadapan dengan sudut yang di atas ini ya, atau sudut C. Nah, kemudian sudut C di sini sama dengan sudut yang di sebelah sini. Maka sudut AB itu harus kita pasangkan dengan sudut yang sama di sini yang berhadapan. Dan di sini berhadapan dengan dengan sisi ED. Maka AB pasangannya dengan ED. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya di BC. Nah, BC di sini berarti. Nah, BC di sini ternyata sisinya itu berhadapan dengan sudut A. Dan sudut A itu kan sama dengan besar sudut D. Maka sisi yang bersesuaian pasangannya itu harus kita buat dari yang berhadapan dengan sisi yang sebelah sini. Nah, sudut ini berhadapan dengan sisi EC. Maka BC itu pasangannya dengan EC. Kita tulis dulu. BC pasangannya dengan EC. Dan yang CA sekarang CA, yaitu berhadapan dengan sudut B. Dan sudut B itu sama dengan sudut E. Maka kita lihat sudut E. Nah, sudut E di sini ternyata berhadapan dengan sisi DC. Maka CA itu pasangannya dengan DC atau CD. Dari sini bisa kita bikin, karena sudah sebangun maka AB dibanding dengan DE sama dengan BC banding dengan EC. BC banding dengan EC sama dengan CA banding dengan CD. CA banding dengan CD. Nah, dari sini tinggal kita masukin angka-angkanya. Yang pertama, AB diketahui adalah 14, DE itu adalah 7, sama dengan BC kita nggak tahu, tulis dulu BC, dan EC-nya kita nggak tahu. CA-nya itu kita nggak tahu, tulis aja CA per CD-nya itu adalah 5. Nah, udah tinggal kita buat perkalian silang. Karena kita pengen mencari nilai AC atau CA nih, maka kita pilih yang ada nilai CA-nya di sini dan pilih yang ada angka penuh semuanya. Sehingga nanti bentuknya itu 14 per 7 ya, sama dengan CA per 5. CA per 5 kali silang, maka nanti kenanya di sini ya,
CA dikali 7, tulis CA yang dikali dengan 7 sama dengan 14 dikali 5. Nah, karena dikali 7, biar gampang kita bagi dengan 7. Sebelah kiri dibagi 7, sebelah kanan kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 habis, sisa tinggal 1. 1 dikali CA dapatnya CA. 14 bagi 7 habis, 1 ini 2. 2 kali 5 adalah 10. Maka CA atau AC adalah 10 panjangnya, ya. Jadi kira-kira seperti itu.